satu lembaga negara yang bersifat vertikal, yang merupakan unit kerja dari pemerintahan bersifat horizontal juga. Mulai dari pusat terus ke wilayah tingkat provinsi, terus ke tingkat kota, kabupaten, hingga ke tingkat kecamatan yang bernama Kantor Urusan Agama, ya, KUA, satu dari instansi pemerintah pusat yang tidak serahkan ke dalam otonom, ya. Ya, hal-hal yang perlu kita sikapi dan perlu kita pahami juga, keberadaan Kementerian Agama RI sudah ada sejak 77 tahun yang lalu, ya, yaitu 4,5 bulan setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh Founding Father, ya, Soekarno-Hatta dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Diangkat sebagai Menteri Agama RI yang pertama zaman Orde Baru. Dan kita harus bersyukur dengan adanya keberagaman agama yang ada di Indonesia dan bisa dipersatukan dengan kesatuan NKRI, ini cukup bagus dan bisa kita pertahankan, dan kita pun bisa berkolaborasi dengan agama-agama yang berbeda dan bisa bersatu, menyatukan satu pendapat atau satu saran untuk memajukan negara kita ini. Dan itu patut diacungkan jempol juga tata kelola pemerintahan yang bisa mempersatukan 5 agama kita di Indonesia, ya. Dan pemahaman agama yang mengarah kepada sekularisme, unsur aliran mazhab yang makin beragam, yang jika tidak dimanage dengan tepat dan memunculkan konflik di tengah masyarakat, inilah yang membuat hal-hal atau memicu satu arogansi mungkin yang bisa memecah belah suatu agama, ya. Ini yang perlu kita sikapi, menghargai dan saling menghargai pemeluk agama lain yang notabene bukan agama Islam, dan ini satu cara untuk pemersatu bangsa. Apalagi pemahaman-pemahaman di tengah situasi-situasi yang krusial mungkin, ya, perlu kita sikapi, dan hal ini pun perlu dijaga kebersamaan yang saat ini mungkin juga harus kita pahami sebagaimana kerukunan hidup antar agama tidak kalah penting, yaitu peran menjaga kerukunan hidup masyarakat intraagama, khusus agama Islam. Tidak bisa disangkal akhir-akhir ini makin banyak lembaga pendidikan Islam di seluruh penjuru tanah air, baik yang dikelola oleh Kementerian Agama maupun dikelola oleh pihak swasta. Ternyata berdampak kepada mewabahnya pemahaman agama yang mengarah kepada hal-hal yang mungkin lebih positif, yang meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan agama. Dan ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah baik provinsi sampai ke daerah-daerah, ya, yang memberikan berbagai program di daerah seperti program Satu Nagari Satu Rumah Tahfiz. Ini juga mendukung hal-hal untuk lebih memahami sejauh mana mereka memahami agama yang mereka anut. Dan itu pun tidak terlepas dari peran semua pihak yang bertanggung jawab terkait dengan keberlangsungan agama masing-masing, ya. Dan peran dari ulama yang patut kita acungkan jempol, dan ini pun satu kolaborasi atau pemahaman yang bagus ke depannya untuk karena dimulai dari dasar, ya. Dari anak itu belum mengetahui apa-apa dan diberi pembelajaran terkait dengan keagamaan dan seperti apa mereka harus menjalankan kehidupan dengan dasar-dasar agama. Ini momen-momen yang perlu disikapi oleh banyak hal, seperti mungkin di segi kehidupan, tata kelola di rumah atau di bertamu atau bertemu dengan orang yang lebih tua atau sepadan, ini seperti apa kita harus menyikapi. Dan hal-hal ini perlu diberikan pemahaman dan sosialisasi mungkin ke tengah masyarakat juga terkait dengan Hari Amal Bakti. Ya, Hari Amal Bakti ini banyak, ya, momen-momen yang harus kita sikapi.
Dan di Indonesia dengan memang memberikan ruang selebar-lebar seperti ini, dan kebebasan itu masih tertanam di hal-hal yang perlu kita sikapi bersama ya. Ya, pendengar, saat ini pun kita sudah terhubung dengan narasumber kita untuk membahas hari besar amal bakti ini dengan narasumber kita, Dr. Gus Rizal ya. Di Ngopi Steng ini kita akan membahas sejauh mana pemahaman masyarakat kita terkait dengan hari amal bakti ini. Ya, kita sapa dulu beliau. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Gus Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat ya? Alhamdulillah Bung Fadli, alhamdulillah sehat. Ya. Gimana Ya. Bung Fadli? Sehat ya? Kalau di hari baru, tahun baru, awal-awal ini memang sehat ini Bu ya. Apalagi ke depan kita harus memulai dengan awal yang baru juga ini. Iya betul. Ya Bu ya, dengan hari amal bakti ini seperti apa Bu ya menyikapi hari amal bakti yang ada di kita, terkhusus kita Sumatera Barat ini dulu nih Bu ya. Iya gini, pertama sekali tentu kita mengucapkan selamat dulu ya Ya. atas hari amal bakti yang dilaksanakan atau yang diadakan pada tahun ini, bertepatan juga dengan tahun baru ya. Ya. Kita tentu menyikapi hari-hari khusus ini secara pertama sekali tentu secara positif ya. Ya. Agar ada gairah baru dalam menyikapi hal-hal yang sangat spesial ini. Apalagi di bulan baru ya, di awal tahun baru ini Bu ya. Tentu saja kita menyikapinya dengan secara positif, optimistik dan lain sebagainya. Iya. Nah, terkait dengan hari amal bakti yang diadakan pada awal tahun ini, tentunya masyarakat banyak berharap tentang kondisi kekinian yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan unsur-unsur keagamaan. Yeah. Nah, kita tidak bisa menyikapi secara negatif ya, tentunya. Harus menyikapi secara apapun yang terjadi, pertama sekali tentu harus dengan secara positif dulu. Kalaupun toh ada nanti di belakang kemudian hari ada hal-hal yang berkaitan dengan tendensius negatif, ya tentu juga harus berhati-hati pula kita menyikapinya. Saya kira itu dulu. Jadi apapun persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, pertama tentu harus kalau istilah hukumnya tentu harus hukum positif dulu ya. Ini harus kita lihat. Nah, terkait dengan persoalan-persoalan di masyarakat belakangan ini, tentunya masyarakat juga ingin mengetahui persoalan-persoalan apa yang ada di Kementerian Agama saat ini. Saya kira apalagi yang berkaitan dengan isu yang dikembangkan oleh Menteri Agama, hampir 40% ASN Kemenak itu dianggap tidak proporsional. Ini kan tentunya hal-hal yang harus disikapi dulu dengan pertama yang saya katakan tadi, tentu harus positif dulu. Dikaji dulu persoalan-persoalan apa yang ada di Kementerian Keagamaan saat ini. Nah, ini harus kita harus berhati-hati kita Bu Fatih menyikapi persoalan-persoalan. Jangan buru-buru menelan informasi yang berkembang. Nah, masyarakat tentunya juga harus berhati-hati juga menyikapi persoalan ini, karena kan Kemenak ini cukup gemuk ya, ladangnya. Nah, banyak sektor yang ditangani oleh Kementerian Keagamaan ya, yang jelas-jelas kita juga masyarakat juga ingin tahu lah. Nah, namun demikian saya melihat persoalan-persoalan yang ada di Kementerian Agama belakangan ini tentu pula harus kita sikapi dengan
dengan arif dan bijaksana. Saya kira Ya. itu dulu Bung Fadli. Ya, ini ada tuh Gus Rizal. Kita kemarin kalau di pagi ini kita biasanya berbincang pagi. Sekarang kita karena awal baru tahun baru kita ngopi steng namanya Nyi Datuk ya. Ngopi steng, ngobrol pagi situasi terkini Nagari Minang. Nah, ini satu pembaharuan juga kami di RRI dan kita akan membahas ini lebih jauh terkait dengan pemahaman masyarakat kita saat ini Nyi Datuk ini. Hal-hal yang mungkin ada persepsi yang berbeda, apalagi terkhusus mungkin kita di Bukit Tinggi ini kita masih berpegang teguh dengan ABS SBK-nya. Ini yang patut kita banggakan juga ini. Ini ke depannya mungkin apa yang perlu ditambahkan atau dibahas terkait dengan Hari Amal Bakti ini, gitu. Iya, Bung Fadli. Di awal tadi saya telah memberikan pernyataan bahwasanya apapun yang terjadi di yang berkembang, isu yang berkembang saat ini, ya saya hanya berpikir positif saja dulu. Tidak mau menyikapi langsung secara menelan mentah-mentah apa yang berkembang di masyarakat saat ini. Nah, masyarakat juga harus ada social control dari masyarakat. Betul. Apa yang berkembang saat ini juga masyarakat tidak bisa melepaskan diri begitu saja, tapi harus juga ikut memantau persoalan-persoalan kekinian, masalah moral, masalah banyak sekali Bung Fadli yang berkaitan dengan agama ini. Banyak yang perlu kita pantau, perlu kita luruskan. Nah, ya kita mulailah dari keluarga sendiri dulu. Keluarga, bagaimana keluarga menyikapi, apalagi dalam dunia digital saat ini, Bung Fadli. Nah, ini kan yang informasinya sangat cepat sekali ya. Sangat cepat sekali, apalagi ini kan berkaitan dengan secara langsung atau tidak langsung dengan Kementerian Keagamaan. Nah, ini kan moral ya, Bung Fadli. Kalau kita tidak menyikapi ini juga dengan secara arif bijaksana, persoalan-persoalan pergaulan. Nah, ini kan larinya tidak mesti harus Kementerian Agama yang bertanggung jawab sendiri. Ada Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan. Ini kan semua terintegrasi ya. Makanya ada SK3 Menteri itu muncul kan seperti itu. Betul. Nah, jadi kalau saya tidak bisa berdiri sendiri kementerian itu, tapi juga harus banyak aspek yang kita lihat, terutama di masyarakat. Nah, inilah. Tapi yang berkaitan dengan hari ini, adalah Hari Amal Bakti. Tentunya ini lebih khusus kepada Kementerian Agama, karena memang isunya adalah isu berkaitan dengan Kementerian Agama. Saya kira itu, Bung Fadli. Ini ada tuh Gus Rizal. Ini mungkin masih bagus pola atau program-program yang dilakukan oleh pemerintah sampai ke daerah-daerah seperti Nagari-Nagari ada membuat satu pola, satu event, satu rumah tahfiz. Ini memang sangat bagus ke depannya untuk kemajuan agama yang ada di kita di Sumatera Barat. Ini seperti apa juga Nyi Datuk memahami atau menyikapi dengan adanya satu event, satu rumah tahfiz ini, Nyi Datuk? Saya kira ini kalau berangkat dari masa lalu ke masa sekarang, dengan adanya pelaksanaan atau pembentukan atau pengadaan rumah tahfiz ini kan tentu harus disambut positif ya, disambut baik lagi Bung Fadli. Nah, persoalannya sekarang bagaimana kita mengimplementasikan para santri yang tidak hanya saja menghafal, ayat-ayat Al-Quran secara lancar itu, secara baik, tapi kan lebih penting lagi adalah bagaimana implementasi daripada makna yang tersirat di dalam Al-Quran itu. Kan itu yang lebih penting, Bung Wadi. Bahkan ada ayat yang mengatakan itu bukan ayat, istilahnya yang ada yang mengatakan seandainya ditulislah, diumpamakanlah
air laut itu sebagai tinta, kemudian ranting-ranting kayu itu sebagai penanya, maka tidak cukup untuk menulis makna yang tersirat di dalam Al-Quran itu. Nah ini yang harus kita cermati juga, Bung Pakdi. Jadi tidak hanya sekedar menghafal, tapi para santri dapat dengan lancar, tapi aktualisasi atau makna pemahaman dari Al-Quran itu juga sangat penting juga untuk dijalankan, Bung Fadli. Nah ini jadi banyak lagi yang harus, tapi langkah yang sudah dilakukan seperti yang pertanyaan Bung Fadli tadi, langkahnya bagaimana? Ini kita sambut positif tentunya ya. Dengan adanya rumah tafis itu tentu saja kita apresiasi ya. Masyarakat berterima kasih, pemerintah melakukan terobosan-terobosan untuk melakukan rumah tafis satu nagari itu kan paling tidak satu nagari di Sumatera Barat ini. Kalau kota mungkin tidak ada nagari, mungkin satu kelurahan ya, tidak ada persoalan, itu kan hanya nama saja. Nama saja. Tapi inisiasi daripada pemerintah untuk menyelenggarakan satu rumah tafis satu nagari itu, saya kira ini bagus ya, karena sebelumnya kan tidak ada. Jadi ini makanya saya katakan tadi, langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah perlu kita apresiasi. Jangan kita a priori dulu menghadapi persoalan ini. Jadi di awal sudah saya katakan tadi, apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu diambil positifnya dulu. Baru setelah itu kita kaji, kita analisa sampai kemana larinya, kemana ini tujuannya, kan seperti itu. Jangan kita a priori dulu menghadapi persoalan ini, maka harus secara arif dan bijaksana kita melihat apapun persoalannya. Datuk Gus Rizal, Datuk Selubuk Basa ini dengan kita di Indonesia saat ini, dengan keberagaman agama yang ada, ini bisa dipersatukan dengan NKRI kita, Negara Kesatuan kita, bisa bersatunya satu agama, ini satu hal yang bagus juga. Dan kedepannya ini pandangan Buya sendiri terkait dengan keberagaman agama yang ada di Indonesia ini seperti apa Buya sendiri memahami ini? Begini Bung Fadli, mungkin kalau secara melebar secara ke Indonesia ya, mungkin saya belum berani menjawab hal itu. Tapi terkait dengan Sumatera Barat dulu, kita lebih fokus ke Sumatera Barat. Saya melihat dengan adanya pakem itu ada Besandi Syarak kita ulah. Itu kan pakem itu. Iya betul. Itu kembali lagi saya mengatakan itu ABS SBK itu tidak hanya sebagai lip service saja, tetapi betul-betul kembali kita jadikan pakem itu di Sumatera Barat menjadi sesuatu dasar. Saya tidak, beberapa kali kita ada diskusi mengenai kita pernah kecolongan tempoh hari di sekolah SMK terjadi hal yang masalah pakai jilbab itu. Saya kira ini pakem ini harus kita kuatkan dulu di legislatif, Bung Fadli, agar kita tidak kecolongan yang kedua kali dan ketiga kali dan seterusnya. Nah, pakemnya sudah ada, sudah bagus, ada Besandi Syarak. Ini artinya apa? Di dalam agama juga udah jelas ya, di dalam adat Minangkabau ya, adat itu Besandi Syarak, Syarak Besandi Kitabullah. Itu memang udah pemakaian itu. Nah, persoalannya adalah ketika itu implementasinya di masyarakat, ini yang harus kita laksanakan. Tidak cukup dengan hanya sebagai lip service saja, benang merahnya aja kita tonjolkan, tapi aktualisasi di masyarakat. Saya udah berbicara tentang hal ini sudah beberapa kali isu saya sampaikan. Masalah contoh yang sederhana, masalah pariwisata umpamanya. Masalah ini kalau kita kaitkan tadi di pertanyaan Bung Fadli, ABS SBK itu kita kuatkan. Saya setuju itu. Nah sekarang saya coba ambil contoh saja, saya tarik satu contoh.
masalah pariwisata saja di Bukit Tinggi ini. Kalau itu udah jelas SBK itu kuat, nah saya kira turis manapun yang datang ke Bukit Tinggi atau ke Sumatera Barat umumnya, itu udah kita terapkan itu, maka tidak ada lagi, mohon maaf, tidak ada lagi penjualan minuman keras, tidak ada lagi warung remang-remang, tidak. Ini kan harus jelas, Bung Fadli. Jadi, aduh, kalau saya udah berbicara hal ini, pakemnya ini udah bagus. Saya setuju banget itu. Cuma penerapannya, penerapannya ini yang penting, Bung Fadli. Penerapannya ini yang penting. Jangan separuh-separuh, jangan setengah-setengah dalam melakukan kebijakan. Nah, saya lama di luar negeri. Nah, kalau di luar negeri itu, Bung Fadli, masyarakatnya itu, ini mohon maaf, masyarakatnya itu lebih taat pada aturan hukum. Nah, kalau hukum itu kita sudah ada, saya kira itu hukum ABS-SBK itu, cara mengatur adat memakai itu, saya kira itu udah cocok banget di Sumatera Barat. Nah, kalau itu kita terapkan, Bung Fadli, ya tidak ada gawanya awak melakukan itu, tak gampang awak melakukan itu, maka sesuatu yang berbeda itu yang dicari oleh orang asing. Itu yang dicari oleh orang asing. Jadi mereka mengatakan kalau mereka ingin mempelajari budaya Islam, ya udah ke Sumatera Barat aja. Nah, kalau mempelajari budaya Hindu, ya udah ke Bali aja udah. Jadi ini itu pakem di Hindu di Bali bisa berkembang. Ngaben itu atau agama-agama kegiatan agama lain seperti Nyepi. Pendengar. Pada hari raya Nyepi itu, katakanlah hari raya Nyepi itu tanggal 10 Januari. Nah, tanggal 9 sebelum tanggal 10 itu udah berkumpul orang di Bali itu. Betul. Nggak ada lagi kegiatan di masyarakat. Saya kira begitu juga di Minangkabau. Pokoknya di bulan Ramadan itu memang benar aturan dibuat sehingga pada bulan Ramadan kegiatan agama kita kuat. Nah, ini menjadi daya tarik tidak aja masyarakat dalam, tapi masyarakat luar juga ingin tahu bagaimana ya kegiatan agamaan di Sumatera Barat pada hari raya Idul Adha atau Idul Fitri atau bulan Ramadan. Nah, mereka ingin tahu dan ingin terlibat langsung. Saya kira ini aturan ini yang harus diterapkan, Bung Fadli. Dan sekali lagi saya katakan, tidak hanya SBK itu tidak hanya saja lip service, dipraktekkan. Saya kira ini gambaran umum. Jadi kembali kepada isu kita pada hari ini, bincang-bincang pagi kita pada hari ini terkait dengan hari amal bakti ya. Amal bakti ini. Sekaligus kita merefleksikan diri lah, atau mengkoreksi lagi apa-apa yang harus kita lakukan yang berkaitan dengan keagamaan. Saya kira ini penting sekali dan memang sudah selaras dengan dasar-dasar kita di Minangkabau. Kita sampaikan tadi ada besani syarat-syarat besani kita pula. Ini kan agama juga, Bung Fadli, udah pasti kan. Apalagi kita di daerah Minang ini cukup bangga juga nih, itu harus bangga kita karena sudah ada dasarnya dari dahulu yang memang teguh sekali pendirian orang kita dari dulunya. Ya, halo. Nah, terus silakan ya. Sangat cemerlang pemikiran beliau-beliau itu menulis pakemnya itu. SSBK itu luar biasa. Sangat hebat orang-orang dahulu itu membuat sebuah aturan. Tinggal kita sekarang seiring zaman ini kan menjadi sebuah acuan bagi kita sebenarnya, Bung Fadli. Istilahnya rambunya sudah ada ya, rambunya sudah ada. Rambu sudah ada, jadi kalau rambu ditabrak ya akhirnya ya kita sendiri yang sengsara jadinya. Saya kira ini apapun kalau mau kita terapkan, Bung Fadli,
harus terintegrasi semuanya, mulai dari gubernuran, kabupaten kota, wali kota dan bupati. Ini harus seragam ucapan dengan tindakan. Saya kira ini yang perlu kita sikapi bersama. Jadi pada hari amal bakti ini saya kira banyak hal yang perlu kita koreksi. Kita coba untuk merefleksikan kembali apa-apa yang kita lakukan, mana yang belum kita lakukan, terutama di Sumatera Barat. Nah, kalau yang sudah kita lakukan, oke, bagus. Itu kita terus pertahankan. Yang belum itu yang harus kita sempurnakan. Saya kira itu. Nyi Datuk, di ngobrol pagi situasi terkini Negari Minang ini dalam dalam rangka Hari Amal Bakti ini, apa yang perlu disampaikan ke tengah masyarakat kita, Nyi Datuk? Silakan. Saya kira masyarakat sudah mulai mencermati persoalan-persoalan. Nah, saya kira apa yang harapan kita adalah bagaimana masyarakat untuk lebih memaknai rambu-rambu yang ada di Minangkabau ini, kita kaitkan dengan situasi kekinian. Saya kira itu, Bung Fadli. Nyi Datuk Gus Rizal, Nyi Datuk Selubuk Basa, terima kasih sudah bergabung di ngobrol pagi situasi terkini Negari Minang di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Salam sehat dan sukses selalu, Nyi Datuk. Terima kasih, Bung Fadli, dan terima kasih kepada pendengar RRI yang telah ikut mendengarkan siaran pada pagi hari ini. Tentunya saya ucapkan selamat tahun baru untuk semuanya. Kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itu tadi sekilas pembahasan kita dari tokoh masyarakat yang juga berpengalaman jauh ke internasional dan juga salah seorang dosen juga, dan memberikan apa yang perlu kita sikapi dalam hari amal bakti yang saat ini, dan kedepannya pola seperti apa yang harus kita program dan harus kita giatkan lagi, dan kekurangan apa yang harus kita tambah. Untuk menunggu narasumber kita berikut, kita lebih dalam lagi membahas terkait hari amal bakti ini, kita putarkan beberapa lagu berikut. Sesuatu yang sangat menyebalkan bagiku, saat ku harus bersabar dan terus bersabar menantikan kehadiran dirimu. Entah sampai kapan aku harus menunggu sesuatu yang sangat sulit.
maupun blended atau gabungan keduanya. Nah, ada 4 fakultas loh, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Fakultas Sains dan Teknologi. Terus juga lebih dari 35 program studi, jenjang diploma, sarjana, dan pasca sarjana. Dan pastinya terakreditasi A dan B. Bahkan mereka yang belum linear dengan bidang pekerjaannya bisa ambil second degree di universitas terbuka. Hanya 3 semester loh, mantap kan? Yang bener. Iya dong. Nah, saat ini universitas terbuka ada penerimaan mahasiswa baru nih. Pendaftaran dibuka sampai 7 Februari 2023. Catat ya. Terakhir 7 Februari 2023. Pendaftarannya dilakukan secara online melalui website www.admisi-sia.ut.ac.id. Oke. Terus ada info lebih lanjut gak sih? Nah, untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa kunjungi website Universitas Terbuka Padang di www.padang.ut.ac.id atau bisa juga hubungi melalui nomor telepon 081166011414 atau WA 081215133666. Cek juga dong IG-nya NUT_Padang atau bisa langsung datang juga ke alamat Universitas Terbuka di Jalan Bypass kilometer 13 Sungai Sapi, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Widih, lengkap banget infonya. Lengkap kan? Ih, gak diraguin lagi deh. Kalau gitu, aku daftar sekarang. Universitas Terbuka, kuliah oke, sesuai gayamu, karir oke. Ya, baik pendengar, kembali kita di Ngopi Steng, ngobrol pagi situasi terkini Nagari Minang. Ya, kita akan membahas hal ini juga lebih jauh lagi terkait dengan pandangan seorang tokoh muda yang bagaimana menyikapi Hari Amal Bakti Kemenak ini. Dan kita sudah terhubung dengan narasumber kita, yaitu Pak Redo Deskumar. Selamat pagi Pak Redo. Selamat pagi, Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abu Redo, ini seperti apa Abu Redo menyikapi Hari Amal Bakti Kemenak saat ini? Ya, yang pertama tentu kita sangat mengucapkan selamat ya Hari Bakti Kemenak di tahun 2023 ini. Tentu sebagai generasi muda banyak titipan-titipan harapan besar kita agar Kemenak bisa mengayomi masyarakat, mengajak masyarakat dan memfasilitasi masyarakat agar bisa tentu yang namanya Kemenak ya, Kementerian Agama itu yang berkaitan langsung dengan akhiratnya masyarakat. Tentu kita harap bisa memberikan program-program terbaik bagi masyarakat. Terutama kita bicara tentang generasi muda, ada sebuah hadis Nabi mengatakan sababul yaum rijalul gad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Itu kita sangat menanti-nanti program-program terbaik dari Kemenak yang nantinya bisa mendorong generasi muda agar senantiasa bisa menguatkan karakter mereka, akhlak mereka, budi pekerti mereka. Karena memang pada saat sekarang ini dengan perkembangan teknologi yang sangat luar biasa dan juga perkembangan zaman dengan globalisasi yang sangat luar biasa, tentu generasi muda harus diberikan stimulus program-program yang nantinya bisa menguatkan jiwa-jiwa mereka, pikiran-pikiran mereka, hati-hati mereka. Tentu memang kita sangat berharap sekali di Hari Amal Bakti Kemenak pada tahun 2023 ini, generasi muda harus diberikan perhatian yang lebih agar nantinya bisa menjadi generasi muda hebat, terutama yang ada di Sumatera Barat, Pak. Ya, kedepannya harapan kita memang seperti ini, Bung Redo, dan terkait dengan Hari Amal Bakti ini, apapun kegiatan dari Kemenak dan program-program yang telah terlaksana pun kita mendukung dari generasi muda, dan harapan ke depan kita juga membentuk generasi dari dasar ini. Ini dengan adanya juga program-program sudah dilakukan di negari-negari dengan menggiatkan keagamaan. Ini seperti apa tokoh muda sendiri menyikapi, dan mungkin ada usulan untuk Kemenak sendiri apa yang akan dilakukan untuk perkembangan keagamaan ini? Ya, siap. Yang pertama dengan adanya program yang langsung
dihadirkan kepada masyarakat sampai ke nagari, tentu ini kita sangat apresiasi, Bang. Ini harapan kita, yang namanya kita hidup bermasyarakat, tentu kita harus berkolaborasi. Iya, betul. Saya yakin dan percaya dengan kolaborasi, dengan kebersamaan, dengan kekompakan, dan juga dengan sinergisitas yang dijalin antara Kemenak nantinya dengan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat. Misalkan kalau kita tahu di Nagari itu ada KAN-nya, kerapatan adat Nagarinya, ada BAMUS-nya, juga mungkin ada organisasi-organisasi kepemudaannya, ada Karang Taruna, ada Majelis Taklim. Harapan kita memang kekuatan-kekuatan yang ada di dasar itu, yang ada di Nagari itu bisa berkolaborasi bersama, bisa saling bersinergis bersama, sehingga nantinya program-program yang dihadirkan Kemenak itu bisa langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat, terutama yang ada di Nagari. Karena saya tidak percaya dengan niat baik yang telah dilakukan oleh Kemenak dengan langsung turun ke Nagari, tentu ini harus kita pertahankan, Bang. Karena kita tidak ingin nantinya program ini hanya bersifat seremonial saja gitu. Dengan adanya Hari Bakti di tahun 2023 ini, kita semangat di awal. Tetapi harapannya semangatnya tetap terjaga. Nah, salah satu momen bagaimana cara menjaga semangat ini, terutama kami generasi muda berharap tentu perlu adanya kolaborasi. Ya, ajak juga kami sebagai generasi muda untuk bisa terlibat langsung, ya, menjadikan program-program Kemenak untuk bisa dirasakan masyarakat dan orang-orang yang ada di Nagari. Seperti itu, Bang. Ya, Bung Redo, terkait dengan hal-hal yang sudah kita lakukan, apalagi program-program yang selama ini juga sudah kembali, ada nama program kembali ke Nagari dan sekarang pun kembali ke surau. Ini satu program yang perlu kita kedepankan dan kita bahas bersama, dan pengembangannya harus seperti apa lagi. Ini seperti apa Bu Redo sendiri menyikapi kembali ke surau ini? Ya, dan ini adalah program yang sangat baik, Bang, karena kita melihat nilai-nilai surau ini walaupun memang tidak sama dengan dahulunya, bahwasanya orang harus tinggal di surau, anak laki-laki harus tinggal di surau, tapi dengan kondisi perkembangan zaman sekarang ini, tentu nggak bisa juga orang harus tidur di surau. Tapi nilai-nilai surau itu yang seharusnya bisa kita lekatkan bagi generasi muda. Saya juga sebagai Kapus Pak Gubernur Sumatera Barat, memang di Pemprov Sumber itu juga ada program wirid remaja bagi anak-anak sekolah SMA, SMK yang ada di bawah lingkungan Pemprov. Dan mungkin ini bisa disinergiskan antara Kemenak dengan pemerintah daerah, sehingga nantinya program kembali ke surau itu bisa, yang saya katakan tadi, harus berkolaborasi, harus bersama-sama. Jadi jangan sampai hanya sebatas tagline saja, hanya sebatas ajakan saja kita semboyan kembali ke surau, tapi nilai-nilai suraunya itu nggak hidup gitu. Banyak sekarang, banyak masjid diresmikan, banyak surau diresmikan, tapi mohon maaf ya, lebih ramai Lapau, lebih ramai warnet ya dibanding dengan surau. Berarti kan surau belum menjadi kekuatan besar untuk menarik ya anak-anak muda, generasi muda untuk bisa menghidupkan surau. Kalau kami melihat, surau itu kan bukan hanya sebatas ibadah spiritual semata, bukan hanya bicara tentang sholat, ya, bukan hanya bicara tentang ceramah, tentang sholat Jumat, ya kan? Tapi surau itu lebih kompleks. Ya, bagaimana kita menghadirkan surau untuk bisa mendidik generasi muda dengan program-program terbaiknya, gitu, mengajak masyarakat untuk menghidupkan kembali surau sebagai tempat ya penguasaan ibadah untuk melaksanakan sholat dan segala macamnya. Tentu nilai-nilai surau ini ya kita hidupkan, kita hadirkan ya bagi setiap orang yang ada di Nagari. Nah, sebenarnya ini adalah sebuah kondisi nyata yang menjadi PR kita bersama, terutama kami sebagai generasi muda melihat ini memang menjadi sebuah tantangan ya, karena orang itu ke surau, mohon maaf nih Bang, orang itu mampir ke masjid bukan untuk sholat, sekarang mencari masjid untuk, mohon maaf ini sebenarnya. Ya, apalagi zaman sekarang banyak masjid-masjid yang direnovasi atau dijadikan indah. Ini banyak juga dari masyarakat kita nih numpang selfie, dan ini seperti apa juga Bang Rida menyikapi dengan momen ini? Ya, jadi memang salah satu bagaimana masjid itu kan rumah Allah. Rumah Allah itu kan suci semuanya. Itu sebenarnya kalau bagi kami melihat, kalau
masjid jadikan tempat selfie, tempat wisata religi, itu nggak masalah, Bang. Karena itu sejarah sebagai rahmat, kan, gitu. Rahmat bagi orang-orang yang mampir. Yang penting jangan salah guna, Bang Redo ya. Tapi itu adalah bagian dari apa namanya, bagian dari kebutuhan. Kalau kita melihat generasi muda, kalau nggak live Instagram, TikTok kan, ya kan, bikin betul. Itu kan bagian dari kehidupan saat sekarang ini. Tapi bagaimana cara kita untuk menghadirkan masjid bisa memberikan nilai gitu loh, Bang. Nah, karena gini, kebanyakan kan masjid itu hanya sebatas untuk tempat ibadah saja. Tetapi bagaimana masjid itu kita jadikan sebagai pusat, bisa jadi sebagai pusat adat besani syarat besani kitabullah. Misalkan program-program masjid itu bisa menghadirkan anak muda yang lama untuk diskusi, ya, untuk hadir di situ dengan fasilitas internetnya, untuk belajar. Itu kan setidaknya mereka sudah bisa mendekatkan dirinya ke masjid. Jadi memang ini ada tangan bersama sebenarnya kalau saya lihat, bagaimana masjid itu bisa hadir untuk semua orang gitu loh, Bang. Jadi memang ya namanya fasilitas sekarang ada renovasi masjidnya, ya kita hadirkan fitur-fitur tambahan di masjid. Jadi kalau orang ke masjid itu bisa nyaman dia, bisa tenang dia, dan bahkan mohon maaf, kebutuhan dia bisa dihadirkan di masjid. Misalkan kalau kita bicara anak muda kan dia butuh internet untuk bikin, kalau anak sekolah bikin tugas segala macam, kita hadirkan mungkin masjid gratis. Jadi masjid itu bisa menjadi tempat bagi mereka menyelesaikan masalah gitu. Yang terpenting Bung Redo, kita jangan lupa dengan dasarnya. Ini yang terpenting, Bung Redo ya. Iya, betul. Apalagi kita di daerah Minangkabau ini sudah identik dengan ABS SBK, ini yang perlu kita tanamkan, dan ini satu penitik beratkan juga dengan pandang orang luar pun sudah tahu bahwasannya daerah Minangkabau ini identik dengan adat bersandi syarak bersandi kitabullahnya. Mungkin ada kedepannya upaya lain untuk lebih mungkin memantapkan satu undang-undangnya mungkin nih, Bung Redo. Ya, kalau undang-undangnya kan sebenarnya udah ada tuh, undang-undang Provinsi Sumatera Barat kalau nggak salah. Gubernur Sumatera Barat Bu Yang Bayaldi kalau saya nggak salah sudah menyampaikan adanya undang-undang Sumatera Barat yang memang ABS-SBK itu menjadi kearifan lokal warga Sumatera Barat. Berarti kan sejarah legalitas kita itu kan sudah ada nih, Bang. Tinggal bagaimana kita menyikapi dan melakukan penelitian di grassroots masyarakat. Makanya memang yang saya sampaikan tadi, Bang, adanya kolaborasi, terutama dari Kementerian Agama yang berarti Hari Bakti sekarang di 2023 perlu kita berkolaborasi. Kami generasi muda siap untuk ambil bagian dan ikut serta terlibat untuk bisa memberikan menyukseskan program-program yang ada, baik itu Menak nantinya ataupun nanti di pemerintahan provinsi, kabupaten kota, atau bahkan sampai di tingkat nagari dan jorong yang ada di Sumatera Barat. Karena bagi kami generasi muda, yang namanya anak muda ini kan punya energi yang lebih. Katanya itu perlu diarahkan, perlu ditunjukkan. Yang penting jangan salah memahami dan menyikapi, Bung Redo ya. Kan memang kalau bicara anak muda itu kan mereka bicara tentang passionnya. Iya, betul. Jadi mari kita berkolaborasi untuk bisa membuatkan program-program terbaik bagi anak muda. Karena yang saya katakan tadi, sababul ilm rijal lugar. Intinya generasi muda hari ini adalah pemimpin masa depan. Dan tentu generasi muda ini harus diperhatikan, diberikan tempat, diberikan program-program terbaik baginya. Dan nantinya akan menjadi generasi yang bisa diharapkan untuk menjadi generasi penerus dan generasi penerus negara kita. Gitu, Bang. Iya. Ya, Bung Redo, di akhir ngopi steng kita ya, di edisi ini ngobrol pagi situasi terkini Nagari Minang. Ada yang perlu disampaikan untuk masyarakat kita terkhusus di Sumatera Barat? Ya, yang pertama tentu kami sangat senang sekali bisa dilibatkan dalam program ini. Selanjutnya memang mumpung kita di awal tahun 2023, ini orang kan lagi nyusun program-program nih, Bang. Iya, betul. Kami meminta, sangat berharap sekali libatkan kami generasi muda, ikut sertakan kami generasi muda. Karena kan 2024-5 itu adalah Indonesia emas. Intinya
usia produktif itu lebih banyak daripada usia tua. Jadi itu dari sekarang kami harus bekali kami dengan program-program yang baik. Ikut serta dan libatkan kami untuk itu. Sehingga nantinya generasi muda kita menjadi generasi yang hebat, yang berlandaskan Qurani, yang berakhlak baik, sehingga nantinya bisa memberikan nilai-nilai kebaikan juga untuk generasi-generasi selanjutnya. Iya. Seperti itu, Bang. Sesuai dengan tema Hari Amal Bakti saat ini, Bung Redo, ya, kerukunan umat untuk Indonesia hebat. Betul. Iya. Betul sekali, Bang. Ya, terima kasih Bung Redo sudah bergabung di Ngobrol Pagi situasi terkini Nagari Minang. Salam sehat dan sukses selalu. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih pemirsa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, itu tadi pembahasan kita terkait dengan Hari Amal Bakti Kemenak, ya. Dan lebih lanjut itu diterangkan juga di mana saat ini Hari Amal Bakti Kemenak 2023 adalah peringatan hari lahirnya Kementerian Agama, ya, Republik Indonesia yang ke-77. Hari Amal Bakti Kemenak ini diperingati pada tanggal 3 Januari, ya, setiap tahun ini. Dan sesuai juga dengan seperti saya bilang tadi, temanya untuk Hari Amal Bakti kali ini itu kerukunan umat untuk Indonesia hebat. Dan kita harus berpedoman dengan tema ini, hebatnya seperti apa dan hebatnya mau dikemanakan dan hebatnya harus kita dukung untuk apa. Ini yang perlu kita garis bawahi, dan kita harus bekerja sama, berkolaborasi untuk mengembangkan hari-hari yang bersejarah buat kita ini dengan tema yang cukup bagus, dan ini perlu kita implementasikan bersama dan berharap juga turut serta mensejahterakan serta menjaga kerukunan antar umat beragama. Ya, dengan berpedoman dengan hal itu, kalau umatnya rukun dan penuh harap juga semangat dari penyuluh-penyuluh agama yang perlu kita sikapi, dan di wilayah-wilayah kita di Sumatera Barat terkhususnya, apalagi di menjelang tahun politik seperti sekarang ini, ya. Mari kita sama-sama menebarkan energi positif yang menghindari segala ujaran dan perilaku kebencian dan sikap yang dapat menimbulkan luka bagi sesama, bahkan perpecahan antar agama, dan mari kita memberikan bingkisan yang bagus untuk Kemenak di Hari Amal Baktinya ini, seperti mengikuti program-program atau melaksanakan program-program yang sudah diprogramkan untuk kemajuan agama yang ada di Indonesia ini. Dan apalagi kita harus bergandengan tangan, ya, dengan agama lain. Kita tidak perlu menyalahkan dan kita tidak perlu menghina, dan kita harus memperlakukan agama ini sama. Yang menilai agama ini bukan diri kita pribadi, ya, tergantung dari kita menyikapi seperti apa, dan harga menghargai, saling menghormati ini sangat penting. Apalagi saat ini kita pun bergembira, ya, di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan juga harus berbersih-bersih, seperti banyak kegiatan yang harus kita lakukan seperti bergotong royong, membersihkan masjid. Ini dengan harapan meningkatkan istilahnya kualitas kebersamaan dan kesehatan kita juga, seperti kesehatan kalbu, ya, dengan membersihkan rumah ibadah, membersihkan tempat-tempat yang untuk pencerahan agama, seperti hal-hal yang kedepannya harus kita berdayakan, dan kita harus memiliki bekal pengetahuan dan kesadaran untuk menjalani perilaku hidup yang terjaga, kebersihan, dan utama sekali ini kalau kita di Islam, ya, kebersihan itu utama, sebagian dari iman ini yang perlu kita sikapi juga, dan hal-hal yang perlu kita sikapi juga itu yang perlu kita pahami. Ya, di momen yang Hari Amal Bakti ini dengan tema yang sebut tadi, Hari Amal Bakti kali ini kerukunan umat untuk Indonesia hebat, harus kita pahami bersama hebatnya untuk apa, ya. Ya, baik pendengar, saya Fadli di Ngopi Steng, ngobrol pagi situasi terkini Nagari Minang. Undur diri dari ruang dengar Anda. Besok kita berjumpa lagi, bersua lagi dengan topik yang berbeda, dan seluruh kerabat kerja undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik pendengar, kita baru saja ikuti bersama program acara Ngopi Stengnya untuk edisi hari ini. Selanjutnya kita jelang program berikutnya masih bersama Pro 1, Kanal Inspirasi dan Informasi. Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.